Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Dasar Ganjan. Menjadi seorang pebisnis muda membuat hampir dari seluruh hidup Franz dihabiskan untuk bekerja. Di luar semua itu, Franz sebenarnya juga adalah orang yang santai dan penyayang. Hanya saja kadang sifat arogan dan gilarnya membuat orang-orang enggan mendekatinya. Tapi tidak untuk arah si gadis nakal. Dekat dengan Franz adalah suatu kondisi yang dia sukai, di mana dia punya orang baru untuk menyalurkan kejahilannya. Tanpa gadis kecil itu sadari, Franz telah masuk ke dalam kehidupannya, hanya saja Ara kurang peka akan hal yang dia rasakan. Pulang kuliah, Ara memasuki sebuah restoran bintang 5 untuk makan siang karena sudah lapar tak sempat pulang. Tapi saat baru saja memasuki restoran itu, yang Ara lihat malah yang tak seharusnya. Jadi galaknya tengah duduk bersama teman-temannya. Dan juga dengan wanita-wanita berpenampilan seksi, tapi kali ini wanitanya berkelas. Itu dapat terlihat oleh Ara dari cara mereka bergaul. Wanita pebisnis. Dedi kok bahagia banget kayaknya. Ucap Ara lesu lalu menatap penampilannya. Kok Ara jadi aneh sih? Gak suka lihat orang bahagia? Heran Ara. Ih, dasar ganjen, sebal Ara saat wanita-wanita itu tertawa bersama Franz. Awas saja, Dedi gak bakalan Ara sapa. Ucap Ara menghentakkan kakinya dengan kesal. Lalu memesan makanan, bahkan dengan nekatnya Ara duduk di meja bersebelahan dengan meja Franz dan teman-temannya. Tapi Ara benar-benar cuek, bahkan dia sama sekali tak menoleh ke arah Franz, jangankan menyapa, menatap saja tidak. Franz dan wanita-wanitanya jadi terdiam begitu menatap Ara. Simpel sekali penampilan Ara. Dia hanya memakai rok jeans pendek dengan atasan kaos hitam dan stiker putihnya. Tapi dia terlihat sangat manis. Tumben jutek. Heran, Ray menatap Ara yang sebelumnya selalu heboh kalau ketemu Franz. Kenapa sekarang seperti tidak kenal? Siapa bocah itu? Tanya Kayla pada mereka. Ah, sudahlah, mari kita lanjut diskusi kita tentang kontrak, ucap Mark. Berharap mendapat respon dari gadis manja yang duduk tak jauh dari mereka. Semakin mencoba, semakin cuek Ara. Makasih kak, senyum Ara pada pelayan yang mengantarkan makanan. Sama-sama nona, senyum baliknya. Lalu dengan asiknya Ara makan tanpa peduli dengan orang-orang sekitar. Hai cantik, sendiri aja, goda seorang pria tampan yang entah datang dari mana. Nanti kalau pasukan Ara keluar, kakak takut, goda Ara balik. Ya, jangan bawa pasukan dong, ucapnya tertawa. Gimana resto ini? Tanya Ara. Lancar, selancar hubungan kita, jawabnya tertawa cekikikan. Itu Franz kenapa ya? Ara beratap sekilas lalu berfokus lagi pada pria tampan yang duduk di hadapannya. Ya udah, tapi kalau ada masalah tinggal lapor Ara ya, ucap Ara berbisik pada pria itu. Oke cantik, dah aku kerja dulu, ucap pria itu tersenyum manis siapa buat orang sebelah muak. Hampir setengah jam Ara menikmati makanannya, lalu setelah kenyang Ara pun bangkit dari duduknya dan berjalan tapi. Kau tak melihat dedimu? Tanya Franz yang duduk di sofa itu memegang tangan Ara. Ara menatap orang-orang yang duduk di sofa bersama Franz. Berbeda dengan Ara yang tadinya duduk di meja lingkar dan kursi terpisah, Franz duduk di sofa bersama teman-temannya. Lihat, jawab Ara singkat. Lalu,
Tanya Franz begitu singkat yang tak tahu kemana arah pertanyaannya. Lalu apa? Jawab arah Judas. Franz menaikkan sebelah alisnya lalu bergeser sedikit dan menarik gadis kecil agar duduk di sebelahnya. Marah pada Dedi? Tanya Franz menatap Ara yang duduk di sampingnya. Ngapain juga marah? Jawab Ara memangku tangannya. Lalu kenapa berbeda? Tanya Franz yang merasa aneh dengan sikap Ara. Karena nggak sama, wih, cibir Ara lalu pergi meninggalkan Franz. Franz menatap temannya yang sedang menyembunyikan tawa di balik tangan yang menutupi mulut itu. Tanpa berkata sepatah pun Franz pergi mengejar Ara. Dedi ngapain masuk mobil Ara? Tanya Ara saat Franz ikutan masuk. Kenapa berubah? Tanya Franz lagi. Nggak like aja lihat Dedi, jawab Ara. Nggak suka. Iya makanya sekarang keluar dari mobil Ara. Ara mau pulang. Ketus Ara. Kalau saya tidak mau, jawab Franz dengan santai menatap Ara. Ya udah, cuek Ara menghidupkan mesin mobilnya lalu menginjak pedal gasnya. Apa kau ingin mengajakku mati bersama? Senyum kecut Franz saat Ara menancap full gas mobilnya walaupun di jalan yang lurus dan sedikit sepi tapi tetap saja berbahaya. Turunkan kecepatannya, tegas Franz yang takut Ara hilang kendali karena dia mengendara dengan sangat kencang. Suka-suka Ara dong, siapa suruh ikut? Jawab Ara seenaknya lalu semakin mempercepat laju mobilnya. Franz menatap Ara dengan tatapan datar penuh intimidasi sampai Ara takut dibuatnya. Kenapa menurunkan kecepatan? Lebih kencang lagi saja. Lalu tabrakan ke tebing tinggi biar kita wafat bareng. Ucapan Franz datar. Kenapa sekarang jadi Dedi yang marah? Cibir Ara lalu meminggirkan mobilnya. Franz melempar ponselnya ke atas dashboard mobil Ara dengan kasar sehingga Ara jadi terkejut. Kenapa dibanting Dedi? Tanya Ara dengan polosnya. Kesal punya kesayangan tapi nggak mau dibilangin. Ucap Franz. Udah tahu bahaya, tetap saja nggak mau dengerin, malah ngelawan. Omel Franz memangku kedua tangannya. Ara langsung keluar mobil dan menutup pintu dengan kerasnya meninggalkan Franz yang penuh tanda tanya dengan sikap Ara. Loh, kamu kenapa lagi sih? Tanya Franz pelan berusaha mengendalikan emosinya. Hiks, Dedi kalau marah, sama pacar Dedi, Hiks, nggak usah lampiasin ke Ara juga. Ucap Ara sambil menangis. Ara kamu bilang apa sih? Pacar Dedi mana? Lampiasin ke kamu gimana sih? Franz tambah tak mengerti dibuatnya. Tapi gadis kecil itu hanya menangis sambil bersandar pada mobilnya. Ara sayang, jelasin sama Dedi, jangan gini dong. Ucap Franz memeluk gadis kecilnya yang sedang menangis itu. Jelasin sama Dedi, ucap Franz lembut mengelus rambut Ara. Ara benci sama Dedi, gak mau ketemu Dedi lagi. Teriak Ara menatap Franz dengan tajam.
Franz menatap gadis kecil yang masih dipeluknya itu dengan dalam. Kenapa marah sama Dedi? Jelasin sekarang. Dedi nggak mau berlarut-larut, ucap Franz meminta penjelasan. Ara nggak marah, jawab Ara sesegukan setelah berhenti menangis. Lalu kenapa menangis? Tanya Franz lembut merapikan rambut Ara. Ara cuma sesak pengen nangis, makanya nangis dan sekarang udah lega, kata Ara dengan simpelnya. Jawab Dedi. Sayang, tanya Franz halus memegang bahu Ara. Kenapa? Tanya Franz dengan sabarnya menatap gadis kecilnya. Ara nggak tahu, rasanya aneh aja lihat Dedi sama wanita lain. Jawab Ara tanpa menatap Franz, dia hanya menatap kakinya sambil menunduk. Cemburu? Tanya Franz sambil tersenyum. Nggak, Ara nggak boleh cemburu sama pacar orang, Dedi kan bentar lagi mau nikah, ucap Ara. Siapa pacar Dedi? Dan kata siapa Dedi bakalan nikah? Tanya Franz lagi. Ara berjalan dan duduk di bahu jalan diikuti Franz. Ya, wanita yang udah buat Dedi marah, sampai banting ponsel. Jawab Ara yang membuat Franz tertawa. Yang Dedi bilang kesayangannya Dedi, ucap Ara menatap Franz yang entah tertawa atau tersenyum di balik tangan yang menutupi mulutnya. Jadi Ara pikir Dedi marah sama Ara, dan banting ponsel karena kesayangannya Dedi, tanya Franz sambil tersenyum. Kamu tahu siapa kesayangannya Dedi? Tanya Franz. Siapa? Pasti pacarnya Dedi, tebak Ara. Dedi itu marahnya sama kamu, karena udah nggak dengerin apa yang Dedi bilang, udah tahu bahaya masih aja nggak kurangin kecepatan. Jelas Franz. Hehi, abis Ara kesal, ucapnya manja. Siapa kesayangannya Dedi? Ara pengen tahu, ucap Ara kepo. Kesayangannya Dedi, ya kamu, jawab Franz cepat. Bimo, teriak Ara langsung bangkit dari duduknya dan berlari ke arah pria di seberang jalan yang sudah turun dari mobilnya. Kamu kemana aja? Jahat gak pernah temuin Ara lagi, ucap Ara manja. Maaf ya, aku kan sibuk sama masalah kuliahnya aku, jawab Bimo hangat memeluk Ara. Franz berdiri menatap dengan perasaan remuk redam Ara yang tengah dipeluk oleh pria lain di depan matanya. Kamu jadi Bim, tunangan sama Natalie? Tanya Ara santai sekaligus kepo setelah melepas pelukannya. Mungkin Ra, tapi hati aku masih untuk seseorang yang sampai saat ini belum aku miliki, jawab Bimo dengan nada sedihnya. Udahlah Bim, nggak usah ingat mantan, kata Ara lagi dengan pikiran positifnya tanpa tahu orang yang Bimo maksud. Bukan mantan Ra tapi, ucapan Bimo terpotong. Udahlah, pokoknya nanti kalau kalian nikah, Ara mau lihat anak kamu pasti lucu. Gemas Ara membayangkan anak kecil yang lucu sambil memainkan pipi Bimo. Dedi, jangan pergi, ucap Ara berlari ke seberang jalan sambil menggenggam tangan Bimo saat melihat Franz akan memasuki mobil yang sudah menjemputnya.
Dedi tunggu, kata Ara memegang tangan Franz setelah berlari mengejar Franz yang akan masuk ke mobil. Siapa Ara? Tanya Bimo dengan tatapan datarnya tak biasanya. Ara melepaskan genggaman tangannya pada Bimo, bahkan Ara memeluk lengan pria itu. Franz tidak jadi masuk ke mobil yang pintunya sudah dibukakan oleh sopirnya. Dia berdiri di depan pintu dengan sebelah lengannya dipeluk oleh gadis manjanya. Ara mendongak menatap Franz lalu tersenyum. Ini Dedi galaknya Ara. Bim. Dedi kenalin, ini Bimo temannya Ara, ucap Ara memperkenalkan. Franz, ucap Franz mengulurkan tangannya sambil tersenyum pada Bimo. Tapi Franz dapat merasakan betapa hancurnya hati pemuda di depannya ini melihat Ara memeluknya. Sepertinya Bimo punya perasaan yang tak biasa pada Ara, hanya saja sepertinya gadis nakal itu tidak peka. Bimo, Kak, ucap Bimo formal. Aku pergi dulu ya Ra, soalnya aku ada urusan. Alasan Bimo lalu segera melangkah pergi tanpa mendengarkan jawaban Ara. Bim, teriak Ara dan akan mengejar Bimo karena merasa ada yang aneh, tapi Franz menahannya. Dedi, kok Bimo aneh banget ya? Kata Ara heran sambil menatap mobil Bimo yang perlahan menghilang. Aneh kenapa? Tanya Franz. Ya nggak biasanya dia gitu. Ara salah apa ya? Bingung Ara. Mana saya tahu, kata Franz lalu langsung duduk di dalam mobilnya sehingga Ara harus melepaskan pegangannya. Ihas, Dedi ngeselin. Sebal Ara lalu segera berbalik, tapi Franz merangkul Ara sehingga akhirnya Ara duduk di sebelahnya di mobil walaupun kakinya di luar mobil. Tolong ambil ponselku di mobil itu, perintah Franz pada sopir yang sedari tadi berdiri di luar. Tapi baru sopir itu akan melangkah, Ara memencet remote di tangannya sehingga pintu mobilnya terkunci otomatis. Lalu Ara yang duduk membelakangi Franz itu menoleh ke belakang menatap Franz yang duduk nyaman di belakangnya. Kenapa tidak boleh? Tanya Franz sambil tersenyum cool. Ara kembali menatap lurus sambil kakinya mengetuk-ngetuk ban mobil Franz. Nggak sembarang orang boleh masuk mobil Ara. Ara nggak suka punya Ara disentuh banyak orang, private, ucap gadis kecil itu lalu turun dari mobil Franz dan menuju mobilnya. Nih ponsel Dedi, kata Ara memberikan setelah mengambil. Berikan Dedi nomor ponsel kamu, kata Franz tidak mengambil ponselnya karena selama ini Franz melacak nomor tapi yang dapat selalu salah kalau tidak nomor telepon orang lain. Ara nggak punya nomor ponsel, yang ada cuma nomor bra, ucap gadis kecil yang berdiri di luar mobil Franz yang pintunya masih terbuka. Hahaha, ini ponsel Dedi, kata Ara memberikan sambil tertawa. Franz menarik tangan Ara sampai wajah gadis nakal itu tepat di depan wajahnya. Nomor berapa hah? Besar apa kecil? Ucap Franz tersenyum mesum dan meladeni gadis kecil yang suka sekali menjahilinya serta tidak pernah serius jika Franz bertanya. Ih,
Ara menjitak kepala Franz saat pria itu berani melirik dadanya. Anji. Franz nggak punya otak, marah Ara lalu menjambak rambut Franz, setelah itu langsung pergi dengan mobilnya. Jalan, perintah Franz pada sopirnya. Ara lucu banget sih kamu. Senyum Franz sambil membenahi tampilannya. Tapi sepertinya Nona tadi marah tuan. Ucap supir Franz yang membuat Franz terdiam. Hah, bagaimana jika Ara tidak mau lagi bertemu denganku? Cemas Franz. Bersambung.